Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim ulama, para kiai yang senantiasa kita ikuti fatwanya. Pertama-tama marilah kita senantiasa haturkan puja dan puji syukur hadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmat, hidayat dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam rangka mencari ilmu. Kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadirat junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kelak kita mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis kelas 7. Adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah berkenaan dengan pengertian ataupun definisi daripada Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk beriman kepada kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, yaitu ada kitab suci Taurat, ada kitab suci Zabur, dan ada kitab suci Injil. Al-Quran diturunkan untuk melengkapi ajaran-ajaran yang telah dijelaskan oleh kitab-kitab tersebut dan memperbaiki hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam adalah hadis. Hadis merupakan segala bentuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala bentuk tingkah laku dan ketetapan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya patut kita jadikan pedoman hidup karena merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selain itu, kedudukan hadis juga sangat penting di dalam syariat Islam. Setiap muslim harus mengenal kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup atau the way of life. Untuk mengenali Al-Quran dan hadis, hendaknya dimulai dengan memahami apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Bagaimana fungsi dan kedudukan daripada Al-Quran dan hadis di dalam Islam, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Hal yang paling penting adalah memahami isinya, sehingga dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan gambaran apa itu Al-Quran, apa itu hadis.
saya akan memberikan penjelasan apa itu pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'an, yang berarti bacaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani di dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quranu wal kitab al-mu'jizu al-munazzilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu bil masahifi al-manqulu alaihi bit tawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Yang artinya Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat, al-mu'jizu. Kemudian al-munazzilu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertulis di dalam mushaf. Terus al-manqulu alaihi tawaturi, disampaikan secara mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawati, yang mana membacanya merupakan ibadah. Kedua, menurut daripada Syekh Manna Al-Qatan di dalam beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi beliau mendefinisikan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-munazzilu, yang diturunkan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu, yang mana al-muta'abbadu bitilawati, yang mana membacanya merupakan ibadah. Ibadahnya satu huruf setara dengan 10 kebaikan. Jadi beberapa definisi pengertian yang telah disebut oleh para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir serta bernilai ibadah bagi yang membacanya. Yang kedua, bagian-bagian daripada Al-Quran. Secara keseluruhan, Al-Quran terdiri atas 114 surah dan 6.660 ayat. Untuk memudahkan umat Islam di dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran, para ulama membagi Al-Quran ke dalam 30 juz yang sama panjang dan dalam 60 hizib, atau biasanya ditulis di bagian pinggir Al-Quran. Masing-masing hizib dibagi lagi menjadi 4 dengan tanda-tanda ar-rubu' atau seperempat, dan an-nisf seperduanya, dan ats-tsalatsah atau 3/4.